Sendiri itu sebenarnya bisa nggak sih dok, subsidi sendiri berbahaya nggak gitu? Ya jadi sekarang tuh kan banyak banget yang sedang happening, yang lagi viral-viralnya, treatment yang sebenarnya pasti beresiko ya dok. Yang pertama itu aku mau ngebahas mengenai filler nih, ya filler atau suntik filler ya. Nah sebenarnya suntik filler itu sendiri apa sih? Jadi suntik filler itu merupakan proses penyuntikan salah satu cairannya yaitu hyaluronic acid itu ke dalam lapisan kulit. Nah, filler ini bekerja dengan mengisi bagian kulit wajah untuk mengembalikan volume dan kekencangan pada kulit kita gitu. Jadi sehingga filler ini dia bermanfaat untuk koreksi bagian wajah seperti pipi ya. Biasanya kalau yang pipinya agak kempot ya, nah itu diperbaiki dengan memasukkan filler. Terus juga hidung yang kurang mancung gitu kan, dia bisa menggunakan filler. Bisa terus ya, dok, juga ya? Terus juga bibir itu untuk menambah volumenya gitu. Oke, sebenarnya manfaatnya tuh bagus banget ya dok ya. Iya. Tapi kenapa itu jadi bisa sebenarnya beresiko? sebenarnya semua tindakan medis itu ya itu tidak dijamin 100% Pasti aman ada resikonya dan ya. iya gitu. Jadi semua tindakan medis itu banyak banget faktor yang bisa menimbulkan resiko itu tadi ya. Jadi sebagai dokter kita harus tahu nih area apa yang boleh dilakukan, area apa aja yang beresiko tinggi atau yang beresiko rendah. Nah, kapan boleh juga dikerjakan dan juga kapan tidak boleh dikerjakan. Apalagi untuk kasus yang lagi viral ini ya, yang kebutaan ya karena filler. Betul. Nah, kebutaan ini dapat terjadi apabila filler ini yang masuk menyumbat bagian pembuluh darah yang mempersarapi ya atau yang memperdarahi saraf dari penglihatan kita. Tuh, nah, biasanya untuk area yang berisiko tinggi ini itu salah satunya itu tadi di bawah mata, terus juga hidung ya. Jadi intinya bahaya filler tersebut bisa makin tinggi itu jika dilakukan di sembarangan tempat dan juga bukan sama orang ahlinya gitu. Ya? Oke, jadi sebenarnya risikonya tuh tinggi juga ya dok Iya. itu sendiri ya. Iya. Nah kalau dari dokter sendiri nih, misalnya di Safa Klinik, untuk alternatif lain nih selain filler yang memiliki fungsi yang hampir sama ya, kualitasnya juga hampir sama misalnya dengan filler. Kira-kira apa? Nah, untuk di Safa Klinik sendiri ya, untuk tindakan filler kita tidak ada ya. Nah, jadi gitu ya. untuk alternatif lainnya biasanya kita menggunakan skin booster. Contohnya mungkin untuk kasus yang mata panda atau dianya kurang fresh kulitnya gitu, kita menggunakan skin booster, salah satunya itu Korean Glow. Bisa untuk kekencangan kulit Iya, juga ya. terus Oke, juga gitu dibantu ya. sama bisa jadi pakai ultraformer gitu. Jadi dia untuk merangsang kolagen kulit kita. Oh gitu ya. Jadi itu cenderung lebih aman lebih ya, resikonya aman agak dan sedikit lebih rendah. gitu, lebih natural juga hasilnya. Gitu. Oke. Nah, selain filler yang aku lagi lihat lagi banyak ini subsidi ya kayaknya Iya. ya. Subsidi itu biasanya kayak untuk orang apa ya, Dok? Untuk kasus scar ya. Scar itu bopeng ya dalam bahasa awamnya. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya tindakan subsidi itu sendiri prosesnya seperti apa ya, Dok? Boleh dijelasin? Jadi subsidi itu sendiri merupakan tindakan penusukan jarum kecil ya, atau kalau di kita juga ada namanya menggunakan kanula, yaitu jarum yang agak lebih panjang ya. Itu ke bagian kulit, biasanya bagian wajah ya, guna untuk merusak atau melepas ikatan jaringan di bagian dalam kulit. Justru gitu. dirusak dulu ya jaringan kulitnya ya, Dok? Karena kan si scar itu atau bopeng karena adanya jaringan ikat ya. Nah, jadi makanya kita harus merusak jaringan ikat itu sehingga dia bisa merangsang lagi pertumbuhan sel-sel baru lagi. Oh gitu ya. Nah ini aku pernah lihat nih ada yang serem banget tuh ya. Sebenarnya serem sih kalau buat aku ya. Iya. Nah, itu orang subsidi sendiri tanpa bantuan profesional. Kan kalau kita ke klinik pasti ya ditangani sama tenaga ahli ya. Nah kalau misalnya untuk orang awam sendiri itu sebenarnya bisa nggak sih dok subsidi sendiri berbahaya nggak? Gitu? Oke. Jadi sama seperti dengan perawatan yang lainnya ya. Jadi kan subsidi ini juga kan dapat menimbulkan resiko atau komplikasi. Ya, jadi sebenarnya di bawah kulit kita itu tuh banyak banget ya pembuluh darah, terus ada sarafnya juga gitu loh. Jika orang awam yang melakukannya ya, apalagi dengan melakukannya sendiri,
itu bukannya dapat kulit yang bagus, tapi bisa jadi menimbulkan komplikasi ya. Salah satunya yaitu pecahnya pembuluh darah. Jadi kan bisa kulitnya jadi lebam, bengkak gitu kan, bahkan bisa menimbulkan infeksi. Apalagi kalau dilakukan dengan pakai alat yang tidak steril. Nah, apalagi yang di viral-viral ini kan di video ya, itu dia tidak menggunakan sarung tangan nih. Itu sangat-sangat yang itu berbahaya banget ya, iya kalau gitu steril loh ya. Jadi beresiko banget jadinya infeksi gitu loh, jadi tidak dianjurkan. Gitu. Untuk Safa Klinik sendiri nih pasti ada ya, karena aku udah pernah baca juga di Instagramnya Safa Klinik kalau salah satu treatment yang sekarang lagi hits banget di Safa Klinik itu subsisi, karena banyak banget ya orang dengan kasus bopeng atau scar. Nah, jenis-jenis apa aja sih untuk subsisi yang ada di Safa Klinik? Jadi kalau di Safa sendiri kita ada 2 ya jenis. Biasanya pertama subsisi yang biasa, yaitu dengan menggunakan jarum kecil ya. Jadi itu biasanya untuk kasus scar yang tidak terlalu luas. Biasanya yang area-area yang mungkin di pipi 1 gitu, atau yang di dagu 1, di dahi 1, bisa itu pakai yang jarum kecil. Sedangkan satu lagi subsisi kanula. Nah, subsisi kanula itu biasanya kita menggunakan jarum yang agak lebih panjang ya, itu dimasukkan ke lapisan bawah kulit kita gitu. Mana itu biasanya jadi sebenarnya dua-duanya bagus. Tergantung luas dari scar itu sendiri sih. Jadi subsisi kanula ini dia lebih biasanya untuk area yang lebih luas ya, scarnya lebih banyak gitu loh. Dan untuk kan kalau pakai yang subsisi biasa untuk area luas, scar yang luas itu biasanya kan agak menimbulkan rasa nyeri ya gitu. Jadi makanya kita menggunakan kanula untuk meringankan sakitnya. Oh gitu ya. Tapi hasilnya memang signifikan banget ya, Dok, signifikan ya, banget untuk gitu. subsisi ya. Iya. Oke, itu menarik banget sih, Dok. Nah, aku tadi udah bahas beberapa treatment yang sekarang lagi viral ya. Banyak videonya yang aneh-aneh sekarang kan. Sekarang coba kita ngebahas juga mengenai perskincarean nih. Untuk Safa Klinik sendiri ada skincare-nya dong ya, Dok ya? Iya. Nah, gini nih, Dok, ada case itu teman aku pakai perawatan skincare dari Nah, kemudian awalnya itu bagus ya, tapi akhir-akhirnya tuh jadi breakout, dan lambat laun semakin lama dia pakai itu keluar banyak banget flek-flek dan semakin lama semakin parah. Apa itu karena ketergantungan atau kayak gimana sih, Dok? Nah, sebenarnya penggunaan krim itu tidak ada yang namanya ketergantungan ya. Jadi kita ilustrasi ini aja nih. Kalau misalnya meja ini gitu, jadi awalnya kan meja ini kan bersih, tapi kalau kita lama-lama nggak bersihin atau kita nggak lap, itu otomatis kan dia bakal numpuk tuh debu, ya kan gitu. Jadi sama aja kayak kulit kita, kalau kita tidak bersihkan itu akan menimbulkan ya kayak kusam atau kotor, bahkan kan bisa nimbulin jerawat, flek dan lain-lain lah ya, komedo gitu. Jadi kulit kita tuh butuh nutrisi, butuh asupan juga gitu loh. Jadi salah satunya dengan menggunakan si krim ini tadi, skincare. Nah, untuk kasus ini ya sebenarnya sih banyak banget faktor penyebabnya ya. Saya tidak mau bilang ini. Jadi bisa aja sih dari kandungannya, apakah sesuai dengan kondisi kulit kita, apakah dosisnya sesuai, atau bisa jadi kan di atas standar ya gitu. Terus juga cara penggunaannya kita juga apakah rutin gitu loh. Kadang kan kita hari ini lupa, besoknya enggak gitu, tidak sesuai dengan atau penggunaannya sudah benar atau enggak ya, benar apa enggak gitu. Terus juga tidak sesuai dengan anjuran dokter gitu loh. Terus juga apakah kita selalu kontrol nih atau konsul ke dokternya pada saat untuk nyambung lagi nih obatnya gitu. Dan bisa jadi juga berapa lama nih penggunaannya. Jadi kita sebagai mungkin ya untuk orang awam atau yang tidak mengerti tentang skincare, itu lebih baik sih kita konsultasi dulu kepada dokter gitu. Dan juga kita sebagai orang awam kita harus lebih teliti lagi gitu untuk memilih apa yang kita gunakan, apalagi kan buat tubuh kita gitu loh. Jadi jangan termakan oleh iklan yang katanya bisa putih dalam mungkin seminggu atau 2 hari gitu. Dan jangan ikut-ikutan deh ya yang untuk
krim-krim yang lagi viral gini gitu. Jadi kalau misalnya, maaf dok, kalau misalnya dia dihentikan terus keluar flek kayak aku bilang tadi, itu jadinya ketergantungan ya dok ya? Bisa jadi kan dia udah ada nih flek sebelumnya gitu. Ya itu tadi kayak tadi yang ilustrasikan gitu. Bisa jadi ya itu tadi dia bakal balik lagi ke posisi semula gitu, apalagi dengan obat yang mungkin keras itu tadi gitu loh, yang tidak sesuai dengan kulitnya. Dia bukannya untuk mempercantik, memperbagus, tapi dia malah memperusak skin barrier kulit kita gitu. Jadi harus hati-hati juga ya dok ya? Iya, semuanya sih harus hati-hati dan juga dengan kita benar ya? Gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal nutrisi, tadi dokter kan ngebahas sedikit mengenai nutrisi. Aku sempet ditawarin produk kolagen yang lagi viral nih dok. Kayaknya tuh kayak kita nggak bisa lepas deh namanya sosial media tuh, lihat pengen ya kolagen. Terus aku sempet ditawarin tuh, aku sempet ada ketertarikan juga mau cobain kolagen. Sebenarnya kolagen itu memang bisa bikin putih nggak sih dok? Kalau sebenarnya sih kita untuk kolagennya sendiri sih, kolagen itu tuh apa sih gitu kan? Nah, kolagen itu kan merupakan protein struktural utama nih di dalam kulit, di dalam jaringan tubuh kita sebenarnya udah ada gitu loh. Dan dia juga membentuk biasanya membentuk protein ya, yang untuk membentuk keelastisitas kulit kita gitu loh. Dan juga dia membentuk untuk kuku gitu loh, untuk rambut juga, gitu. Iya, jadi sebenarnya dia udah ada di dalam tubuh kita sendiri gitu. Dan sebenarnya kalau untuk minuman kolagen ini sendiri, untuk memutihkan kolagen itu sendiri untuk memutihkan, sebenarnya di beberapa jurnal, dan saya belum pernah nemu nih jurnal yang menyebutkan kalau kolagen itu sendiri bisa memutihkan. Mungkin saja, di dalam produk itu sendiri mungkin ada kandungan lain nih yang membantu si kolagen itu. Bisa jadi kan dia ada kandungan yang mengandung whitening agent, contohnya vitamin C, atau mungkin juga glutathione. Nah, itu yang bisa mencerahkan ya? gitu. Jadi bukan dari si kolagennya ya? Bukan dari kolagennya. Oh gitu. Jadi kita tetap harus bijak dalam memilih suplemen termasuk untuk kesehatan kulit ya dok ya. Gitu. Oke, nah sekarang aku pengen tahu nih saran-saran nih, tips-tips dari dokter untuk Safa lovers di mana aja, gimana cara terbaik dan paling aman untuk menjaga kesehatan kalau kulit. Untuk menjaga kulit ya biar lebih tetap sehat ya, otomatis kan kita harus hidup sehat dulu ya. Hidup sehat salah satunya untuk istirahat yang cukup, terus juga minum air putih yang banyak ya, terus juga konsumsi buah-buahan, sayuran, olahraga gitu. Terus juga kalau untuk memilih skincare atau memilih treatment itu lebih baik sih kita konsultasikan dulu kepada ahlinya. Itu gitu. paling penting ya, itu yang paling penting gitu. Jadi bukan konsul-konsul lewat online gitu. Ya, jadi lebih baik kita bijak lah gitu. Jadi karena kan sekarang juga kan klinik udah banyak ya. Jadi kita bisa untuk konsultasi aja dulu nih, oh kulit aku nih seperti ini nih gitu, jadi cocoknya apa nih gitu. Jangan nebak-nebak jangan mendiagnosis diri sendiri penyakit untuk diri sendiri gitu. Jadi mending konsultasikan apa yang bagusnya. Ada beberapa yang mungkin di kulit orang bagus, sedangkan di kulit kita belum tentu gitu. Jangan ikut-ikutan gitu kan? Iya. Terus juga jangan ikut-ikutan, apalagi kalau melihat video nih, contohnya ya video yang tadi ya yang lagi viral, yang subsidi itu kayaknya gampang nih, kayaknya nih murah nih gitu kan. Itu belum tentu kita bisa melakukannya sendiri di rumah gitu. Jadi jangan termakan sama yang video-video yang lagi beredar gitu.